Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas ya dengan tuntas gimana sih cara step by step memahami fundamental ya, bagaimana digital marketing ataupun bisnis ibu dan bapak semua bisa berjalan dengan baik melalui digital marketing. Kita sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik. Tentunya setiap tahun dan setiap dekade pasti selalu ada perubahan dan perkembangan. Tentu untuk selalu mengupdate ilmu dan sama-sama belajar tentunya. Oke, sekarang kita akan membahas dulu di tahap awal ya. Kita akan membahas dulu berkaitan dengan dasar awal sampai dengan beberapa part akan saya bagi ya. Pertama adalah kenalan dulu ya. Mungkin secara umum di monitor udah ada muka saya, tapi mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi nama saya Arta Dipta Fatullah Igap Rahman. Teman-teman, aktivitas saya sekarang menjadi tim masa syariah ya, juga founder Umati Project ya, teacher ya, guru di IT SMA Plus Wal Furqon, pengembang juga publikasi pesantren, trainer digital marketing ya, leader Zeda Official, dan sekarang saya juga membangun, belum saya cantumkan, yaitu Digmaza ya, ataupun jasa untuk membuat web, membantu iklan dan membantu UMKM untuk go digital. Ya, kita sama-sama belajar teman-teman semua di sini. Nah, yang paling kita lanjut next aja ya. Ini informasi saya, ini nomor admin saya. Jadi kalau memang mungkin ada ingin diskusi dan lain-lain bisa langsung menghubungi admin terkait saja. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita membahas banyak ya, secara umum kita juga harus memahami dong data itu seperti apa. Mana namanya digital marketing, saat kita memang fokus kepada penjualan, maka alangkah baiknya kita juga harus memahami bagaimana cara data itu bekerja. Sehingga dari data ini kita bisa mengambil kesimpulan mana hal yang akan kita lakukan yang terbaik untuk meningkatkan konversi ataupun brand awareness dari produk kita. Ya, secara umum kalau kita bicara global ya, global itu berarti di dunia ya, seperti itu. Total populasi hampir 8,0,1 miliar, dan dari populasi ini sudah hampir orang sudah aktif ya keluar mobil koneksi ya, artinya sudah aktif ya di HP, mobile, dan juga sudah menjadi internet user, aktif di internet dan juga aktif di media sosial hampir seperti ini. Walaupun mungkin kalau kita hitung di media sosial ini, user ini masih setengahnya dari populasi kita ya. Tentu kan ini bicara general dan dunia. Nah, kita secara spesifik juga akan bicara bagaimana tahapan Indonesia sudah sampai mana. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana country kita ataupun negara kita Indonesia secara umum terkait dengan bagaimana perkembangan digital marketingnya ataupun digitalisasinya ya. Secara umum total populasi ada 276,4 miliar, dan orang yang sudah aktif ya secara umum itu melebihi ya 35,3,8 miliar ya, mungkin karena satu orang tuh punya dua kartu, tiga kartu, dan lain-lain. Kemudian internet usernya yang sudah aktif ya, artinya sudah juga masuk dalam rate yang sangat bagus ya, 212,9. Dan juga untuk aktif social media usernya itu sudah mengangka 167,0 miliar, ataupun ya kurang lebih 60% dari populasi kita, seperti itu ya. Artinya ada kesempatan yang besar ataupun bukan sangat besar sekali saat kita memanfaatkan dari internet user dan juga aktif sosial media usernya. Saat kita tidak bisa memaksimalkan kedua peran ini, maka agak sulit rasanya. Oke, selanjutnya secara umum daily time spent with media. Artinya berapa sih umumnya penggunaan orang-orang di jejaring media sosial ataupun internet secara umum. Kalau kita melihat 7 jam sampai 40 menit orang tuh aktif banget ya di browsing spend using the internet ya. Artinya banyak banget fokus-fokus pada internet. Sisanya nanti ada di television, tim spend using social media hampir 3 jam per hari ya. Juga ada yang orang membaca press media dan seterusnya. Artinya ini data-data yang memang secara spesifik dapat kita tarik kesimpulan memang tingginya rating kita. Artinya kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar mendapatkan brand awareness kita semakin dikenal dan digitalisasi kita semakin terkenal. Ini adalah sebagai data penyeimbang bagaimana kita bisa memaksimalkan nantinya produk kita. Nah, secara umum kalau kita apa sih alasan orang untuk berinternet ya, macam-macam ya. Finding information, dia ingin mencari ya, informasi-informasi, dia juga mencari ide dan inspirasi dan seterusnya. Artinya banyak banget alasan-alasan orang aktif di dunia internet seperti itu teman-teman semua. Selanjutnya adalah top website ya, artinya
secara umum kita dapat ambil kesimpulan ini lebih dari 10 website ya yang memang umum ya ataupun sering dicari oleh masyarakat kita. Ya, pertama ada google.com jelas ya, number one, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Shopee.co.id, Detik.com. Ya, ini menunjukkan memang budaya membaca berita kita melalui media juga sangat tinggi, dan biasanya ini kita akan membahas bagaimana sih kita bisa memanfaatkan juga iklan-iklan melalui platform tersebut. Ya, ada Kompas, ada Hotstar, Tokopedia, Tribun News, dan seterusnya sampai dengan suara.com dan seterusnya. Oke. Dan kalau kita lihat lagi masyarakat sosial media platform misalnya, ya tentunya banyak juga ternyata platform yang umum digunakan di media kita ataupun di masyarakat kita. Pertama ada WhatsApp, ya hampir 92,1%. Kemudian ada Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, dan selanjutnya. Artinya platform media sosial yang digunakan inilah menjadi sarana kita untuk menentukan, wah kita bagusnya iklannya di melalui ini nih, dan ternyata kalau kita lihat WhatsApp ini menjadi peminat pertama dan memang faktanya seperti itu. Ini bisa kita analogikan menjadi CTA ataupun click to actionnya ataupun mendapatkan leads-nya, sehingga orang akan lebih suka berkomunikasi melalui WhatsApp, dan ini kita bisa gunakan untuk bahasanya untuk akhir dari bisnis kita. Ya, misalnya kita nanti akan ada pembahasannya kalau kita jualan melalui Facebook, maka CTA-nya cukup dari WA aja, dan ini lebih bagus lagi. Dan tentunya nanti akan ada landing page dan lain-lain, dan kita akan membahas lebih dalam bagaimana semua itu dapat bekerja, dan ini penting banget semua teman-teman semua. Nah, kemudian indirection-nya ya, kita akan membahas juga bagaimana sih konsep digital marketing. Secara umum akan ada organic, ads, dan juga offline. Organik akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan bersifat membangun jaringan melalui kualitas konten secara kontinu dan memberikan kesan profesional dalam brand yang kita kembangkan. Jadi sederhananya adalah organik ini kita tidak mengeluarkan biaya sebenarnya, tapi juga kalau dibilang nggak mengeluarkan biaya salah juga, karena kita juga butuh untuk membuat konten secara aktif. Kalau memang kita punya kemampuan sebagai desain konten, ya gak ada masalah. Mungkin itu dia memberikan jasanya kepada kita untuk membuat konten. Bahkan sekarang banyak sekali jasa-jasa pembuat konten mengurus media sosial, karena tujuannya untuk membangun juga brand awareness agar bisa lebih maksimal kembali. Kemudian kita melihat juga ads. Ya, ads adalah mempercepat laju peningkatan informasi brand untuk mendapatkan brand awareness yang baik. Ya, jadi secara umum adalah ads ini sebenarnya membantu ya brand kita agar tercepatnya informasi ataupun barang, produk, informasi dari brand kita ataupun bisnis kita lebih cepat sampai kepada orang-orang, sehingga peningkatan lajunya akan lebih cepat dan meningkatkan konversi penjualan dan lain-lainnya. Walaupun secara umum saat brand kita sudah bagus, brand kita memberikan effort yang sangat maksimal, kita mungkin S-nya akan agak berkurang. Kenapa? Karena produk kita sudah dikenal oleh orang, dan orang bisa membeli untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya, dan ini artinya sudah keberhasilan dalam mengembangkan bisnis kita ya teman-teman semua. Kemudian adalah kita akan membahas juga offline-nya, mengembangkan identitas bisnis sebagai objek kepercayaan dalam membangun brand. Ya biasanya memang tidak semuanya harus offline ya, ada beberapa hal berkaitan dengan bisnis yang harus offline, seperti misalnya ada properti, mungkin perlu ada kantor pemasaran ataupun agensi, ataupun misalnya sekolah, ataupun mungkin bisnis-bisnis yang memang sifatnya itu memang dilakukan berkaitan dengan produk yang memang jelas, besar ya, ataupun memang jasa berkaitan dengan kepercayaan dan hukum seperti itu. Maka offline ini akan menjadi yang sangat besar untuk mengembangkan bisnis. Ya, artinya secara umum kita akan membahas juga ya bagaimana sih tahapan-tahapan untuk bisa melihat ini lebih maksimal. Oke, yang paling perlu kita pahami adalah ya 30% adalah hal ideal yang dilakukan seseorang untuk menyiapkan dana untuk menaikkan brand dan bisnisnya untuk tercapaian digital marketing. Jadi prinsipnya memang saat teman-teman memang ingin mengembangkan khususnya di bidang digital marketing, maka suspend ataupun dana yang harus kita siapkan 30% dari total keuntungan kita. Contoh, keuntungan kita 1 bulan 100 juta. Ataupun dari produk kita akan mendapatkan 100 juta. Maka secara umum kita harus menyisihkan 30% ataupun 30 jutanya untuk meningkatkan iklan lebih baik. Adapun saat memang brand kita sudah besar, sudah dikenal, mungkin biaya digital marketing akan semakin berkurang. Mengapa demikian? Karena memang
prinsipnya kita sudah layak untuk dikatakan profesional dan kita sudah dikenal oleh banyak orang dan banyak orang percaya kepada brand kita, dan secara tidak langsung akan ada mulut ke mulut yang akan mengenalkan brand kita kepada halayak umum. Nah, ini sangat penting sekali untuk teman-teman semua memaksimalkan bagaimana brand kita bisa bersinar ya di khususnya netizen Indonesia, dan ini akan ada pengembangannya. 30% itu bisa macam-macam ya, bisa dari jasa desain, kemudian kita iklan, Google Ads, FBS dan lain-lain. Nah, kita akan membahas satu step by step bagaimana tahapan untuk mencapai hal itu semua. Oke, dan pada prinsipnya media digital marketing itu kalau kita lihat secara umum di Indonesia, walaupun mungkin akan ada banyak lagi ya cabang-cabang iklan ataupun platform iklan untuk memaksimalkan ataupun mengenalkan bisnis kita. Kita bisa melihat dari Meta. Meta itu sekarang perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp ya, ataupun disebut dengan FB Ads, Instagram Ads ya, WhatsApp Business juga bahkan sekarang ada centang yang ada pakai API dan seterusnya. Artinya pengembangannya banyak, ada WA Blast dan macam-macam. Kemudian ada TikTok ya, disebut dengan TikTok Ads ya, kalau memang kita ingin mempercepat. Dan semua platform ini bisa dilakukan secara organik juga, artinya tidak melakukan ads, artinya kita membrand sendiri ya, mengkuatkan sendiri dari konten-konten yang ada ataupun kita masukkan di dalamnya. Kemudian juga ada Google, di sini ada Google Ads ya. Google Ads banyak ya naungannya, seperti misalnya YouTube ya, kita bisa melihat iklan yang akan kita masukkan ke dalam YouTube. Kita juga bisa iklan melalui promosi, melalui Gmail ataupun platform iklan-iklan dan seterusnya. Nah, ini yang akan ada di dalam Google Ads. Kita juga bisa men-traffic sebagai CEO, misalnya kita akan praktekkan ya gimana sih cara kerja Facebook Ads, gimana sih cara kerja Google Ads, TikTok Ads dalam pelaksananya. Kemudian kita lihat juga di sini misalnya ada Tokopedia, Shopee, Lazada dan lain-lain. Ini sebagai marketplace yang memang meningkatkan juga penjualan kita dalam bisnis kita. Artinya keempat ini adalah platform yang memang besar untuk kita kembangkan untuk proses penjualannya. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman semua. Artinya ini dapat kita maksimalkan dan kita akan bahas ya satu persatu. Gimana sih Meta Ads itu bekerja, gimana sih Google Ads itu bekerja. Ya, mungkin saya akan contohkan 2 dulu ya, dan seterusnya. Oke, kita akan lanjut ke part 2 agar videonya tidak terlalu panjang dan teman-teman juga bisa memahami ini lebih baik. Salam kenal teman-teman semua. Next di video selanjutnya tetap semangat ya, dan terus belajar dan sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.